Welcome to our channel. Hal-hal yang berbau mistis seperti ilmu sihir, perdukunan, dan paranormal tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat biasa. Persoalan seperti ini kadang juga dekat dengan para pemimpin negara. Ya, beberapa negara punya kepala negara yang menyukai hal-hal klinik dengan memelihara dukun. Hal itu dipercaya sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Data Fakta telah merangkum beberapa diktator yang diketahui mempraktikkan kegiatan berbau klinik dalam ulasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Francois Duvalier. Seperti kita ketahui, budaya voodoo yang berasal dari Afrika juga mengakar pada masyarakat Haiti di Karibia. Tidak terkecuali bagi keluarga Duvalier, terutama Francois Duvalier, yang berkuasa di Haiti sejak tahun 1957 sampai tahun 1971. Kentalnya hubungan keluarga Duvalier dengan voodoo dapat ditelusuri dari perkenalan Francois Duvalier dengan dukun voodoo Baron Samedi. Ia tahu bahwa dukun voodoo ini populer di kalangan masyarakat. Duvalier mendaulatnya sebagai rekan untuk memulai karir di bidang politik. Melansir laman tirto.id, Duvalier mempelajari voodoo bertahun-tahun dan sangat paham dengan kekuatannya pada kepala mayoritas masyarakat Haiti. Hal tersebut membuat ia memutuskan untuk memakai pakaian dan topi serba hitam, persis dengan baju yang dikenakan Samedi. Ia juga meniru volume serak dan lantang dukun tersebut pada saat berpidato sembari bergestur kaku ala zombie yang sering dikaitkan dengan voodoo. Duvalier memposisikan voodoo sebagai akar kebudayaan asal Afrika yang pantas dibanggakan rakyat Haiti. Sikap ini membuat ia mendapat dukungan dari para dukun voodoo Haiti dan semakin mudah untuk menarik simpati rakyat. Ia pun menyebarkan rumor tentang ritual pribadi sebelum memutuskan sikap pada isu-isu nasional. Beberapa pendapat mengatakan bahwa obsesi Duvalier pada voodoo tidak terlepas dari pengaruh ibunya yang dulu berprofesi sebagai pendeta voodoo perempuan. Walaupun begitu, pendapat yang lain meyakini bahwa ia hanya memanfaatkan perkara gaib tersebut untuk melanggengkan kekuasaan. Perilaku mistis Duvalier inilah tergolong yang paling mengganggu dibanding perilaku serupa diktator yang lain. Yoweri Museveni. Tokoh berikut ini berasal dari benua Afrika dan masih berkuasa hingga saat ini. Ya, dia adalah Presiden Uganda Yoweri Museveni yang telah berkuasa sejak tahun 1986. Nah, berbicara soal perdukunan atau hal-hal yang berbau mistis, Yoweri Museveni ini mengaku pernah melakukan praktik sihir. Mengutip laporan kabar6.com, Yoweri melakukan praktik sihir tersebut pada saat memimpin pemberontakan pada tahun 1980-an. Pada saat itu, seorang dukun yang mendukung perjuangan Yoweri telah menyembelih seekor ayam. Sebagai pemimpin kelompok perlawanan, Yoweri harus melompati ayam yang telah disembelih tersebut sebanyak 3 kali. Ia percaya bahwa berkat hal yang ia lakukan itu, Yoweri berhasil menjabat sebagai pemimpin atau kepala negara Uganda. Namun tingkah Yoweri ini disebut-sebut memiliki kepentingan politis. Seperti diketahui, sebagian rakyat Afrika, terutama Uganda, meski sudah semakin rasional dan modern, beberapa golongan masyarakat masih hidup tradisional. Golongan masyarakat inilah yang diduga menjadi sasaran Yoweri atau tokoh politik lainnya untuk dipengaruhi dengan pendekatan tradisional. Jacob Zuma. Mendengar Afrika Selatan, beberapa di antara kita mungkin akan teringat sosok Nelson Mandela. Merupakan mantan presiden Afrika Selatan yang juga tokoh revolusioner penentang sistem apartheid di negaranya. Namun kali ini kita tidak akan membahas sosoknya, melainkan penerusnya yang juga mantan presiden Afrika Selatan,
Jacob Zuma. Jacob Zuma memimpin Afrika Selatan sejak tahun 2009 hingga tahun 2018. Selain diwarnai skandal korupsi dan nepotisme, masa kepemimpinannya juga identik dengan perdukunan sampai ilmu sihir. Ya, Jacob Zuma sangat percaya dengan ilmu sihir. Seperti yang dilansir dari laman sidonews.com, Zuma tumbuh pada saat politik apartheid masih berlangsung dan membelenggu orang kulit hitam. Sistem apartheid ini, seperti yang ia akui pada awak media, membuat Zuma mempraktikkan ilmu sihir untuk melakukan perlawanan pada orang kulit putih. Bahkan ia juga menyalahkan kekuatan sihir dari pihak oposisi pada saat partainya dikalahkan oleh Aliansi Demokratik pada suatu pemilihan di Western Cape. Jenderal Ne Win. Diktator yang menggemari mistik tidak hanya muncul di Afrika, tetapi juga di Asia Tenggara seperti di negara Myanmar. Nuansa mistik di tubuh elite junta militer yang menguasai Myanmar sangat kental, bahkan berlangsung dari generasi ke generasi. Laporan unik yang dirilis oleh Sunday Times yang mengatakan bahwa junta militer Myanmar yang masih berkuasa kerap mengeluarkan kebijakan nasional berdasarkan urusan klinik. Pada saat junta militer dipimpin oleh Jenderal Tan Swe yang ingin memindahkan ibu kota dari Yangon ke Mandalay, keputusan ini rupanya adalah saran dari ahli nujumnya. Ahli nujum tersebut mengatakan bahwa bila ibu kota tidak dipindahkan, rakyat Myanmar akan mendapatkan musibah besar. Bahkan pemindahannya pun mesti pada 6 November tahun 2005 pukul 7.37 pagi. Dan sang jenderal pun mengikuti instruksi tersebut. Begitu juga dengan Jenderal Ne Win yang berkuasa pada tahun 1962 sampai tahun 1981. Juga merupakan penggemar klinik. Salah satu contohnya, ia pernah meluncurkan uang kertas senilai 45 dan 90 kyat hanya karena nominalnya dapat dibagi dan dikalikan 9. Itu karena angka tersebut merupakan angka keberuntungannya. Bukan hanya pada keputusan super penting, klinik juga dipercayainya dalam menjalin keseharian. Misalnya, Ne Win akan berjalan mundur setiap melewati jembatan pada malam hari. Konon ini untuk menghindari nasib buruk. Soeharto. Seperti yang diketahui, Presiden Soeharto juga tidak dapat dilepaskan dengan perkara yang berkaitan dengan klinik. 3 dekade sebagai pemimpin rezim Orde Baru dengan tangan besi, sang diktator punya staf pribadi urusan kebatinan, yakni Sujono Hurmardani. Presiden Soeharto dikenal memegang teguh prinsip dan falsafah Jawa. Pada perspektif Jawa, setiap orang berkuasa atau pemimpin hebat punya kesaktian yang kuat. Kesaktian tersebut pada tradisi Jawa merupakan hasil dari laku prihatin yang berkaitan dengan hal yang klinik. Praktiknya beragam, seperti puasa atau betapa. Seperti Soeharto yang katanya kerap melakukannya di Gunung Lawu. Hal tersebut juga direalisasikan pada benda-benda seperti cincin, ikat kepala, dan juga keris. Pada Januari tahun 2008 diketahui Soeharto sakit dan banyak yang mengunjunginya ke Cendana untuk berdoa. Bukan doa biasa, beberapa diantaranya berbau ritual mistis. Contohnya saja Mbah Lim, paranormal asal Tegal ini diizinkan untuk melakukan ritual di halaman rumah Soeharto di Cendana. Kepada media, ia mengatakan bahwa ritual tersebut diharapkan mampu membuat Soeharto dapat melawan kondisi kritis. Itulah tadi sejumlah fakta mengenai diktator yang punya kegemaran klinik atau dekat dengan hal-hal yang berbau mistis untuk melanggengkan kekuasaan. Bagaimana menurut kalian?